Shalom, good morning. Dimanapun saudara berada, hari ini saya membawa tema jaga kesehatan mentalmu. Sangat penting kita menjaga kesehatan mental kita. Saudara, saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, Filipi 4, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang saya kasihi, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersukacita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam kitab Amsal juga dikatakan penderitaan merobek jiwa. Saudara, ada banyak orang mengalami yang namanya kena mental atau orang bilang psikis. Kenapa mereka kena mental? Berbagai faktor. Salah satu adalah penderitaan hidup, kesusahan hidup, kegagalan, tidak sesuainya ekspektasi dengan fakta, harapan dengan kenyataan tidak sesuai, sehingga mereka banyak down. Mereka dilukai pada masa kecil, disakiti, masa tumbuh kembangnya mereka terluka dengan papa mama yang berantem, cekcok, sehingga ada banyak anak-anak itu kena mental, melihat pertengkaran yang tidak siap-siapnya. Mereka bertumbuh berkembang menjadi orang yang tidak sehat mentalnya. Kesehatan mental dilihat ketika ada tekanan, ketika ada masalah. Kalau orang yang sehat mental, maka dia akan menghadapi masalah itu dengan baik-baik, bicara baik-baik, komunikasi baik-baik, berdoa baik-baik, hasilnya baik-baik. Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau dipikirkan baik-baik, dibicarakan baik-baik, didoakan baik-baik. Tetapi ada orang menghadapi tekanan, penderitaan. Mereka yang pertama, saya kasih dia 4F ya. Ini pernah saya sampaikan dengan cepat aja. F pertama, ada orang menghadapi tekanan atau masalah. F pertama dia fight. Dia menyerang. Dia menyerang, dia melukai, dia ganas, dia marah. Dia berteriak, dia histeris. F yang kedua adalah flight. Dia lari dari masalah, dia lari dari persoalan, dia tidak berani menghadapi persoalan. Ada orang lari dengan alkohol, dengan narkoba, lari dengan judi, lari dengan perempuan lain. Ada orang juga menghadapi masalah F yang ketiga, yaitu dia freezer, beku. Jadi dia kalau orang bertanya apa masalahmu, dia diam aja, beku, seperti es batu. Saya pernah menjumpai orang udah beku. Apa masalahnya bu? Dia diam saja. Padahal suaminya di sebelah. Karena begitu udah capeknya mentalnya. Udah merasa gak ada gunanya aku nyampaikan lagi. Gak ada gunanya aku ceritakan. Toh dia gak berubah. Sehingga orang seperti ini lama-lama dia membeku. Freeze. Dia gak mau lagi bicara. Dia diam, silent. Berhari bahkan berminggu. Ini berbahaya. Ibarat bom yang belum meledak. Sekali meledak ini berbahaya sekali. Kita harusnya F yang keempat. Face, hadapi masalah. Hadapi masalah dengan baik-baik. Jadi kita bisa melihat orang dari ketika menghadapi masalah, bagaimana respon dia. Apakah dia fight, siap tempur, menyerang. Apakah dia lari, flight. Yang kedua, yang ketiga, apakah dia sudah mati rasa, udah beku, udah dingin, freeze. Yang keempat, apakah dia bisa menghadapi masalah baik-baik. Face, bicara baik-baik. Ada orang yang menikah 75 tahun, mereka diwawancarai, kenapa bisa sampai 75 tahun?
usia mereka suami istri 100 tahun lebih. Mereka hanya berkata, kami berdua selama 75 tahun menghadapi masalah apapun kami bicara baik-baik. Semua kami bicarakan baik-baik, kami mendapat solusi yang baik. Saudara yang saya kasihi, kita bisa lihat ada orang gak bisa tertawa di tengah-tengah lingkungan kiri kanannya tertawa. Itu kena mental. Pernahkah engkau melihat orang payah senyum, payah tertawa? Itu kena mental. Saudara, ada orang yang menjadi pribadi anak-anak. Coba perhatikan anak-anakmu. Ada anak-anakmu menjadi pendiam, pemurung, berkurung di kamar seorang diri. Dia menjadi orang yang freeze, orang yang dingin, mati rasa, melihat orang tuanya seperti ini terus. Atau istri yang mengurung diri, suaminya mengurung diri. Ingat, orang yang mengurung diri, yang sendirian, itu bisa berakibat gangguan jiwa yang berat. Stres, depresi, dan bisa beranjak ke skizofrenia. Gila, ngomong-ngomong sendiri. Halusinasi, ilusinasi. Dan bisa juga dia berkembang menjadi mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Jadi orang yang bunuh diri itu biasanya adalah orang-orang tidak berkomunitas. Mereka orang yang suka menyimpan. Menyimpan tidak sehat. Betul, tidak semua disampaikan, tapi tidak juga semua disimpan. Kita perlu ada komunitas yang sehat. Pilihlah. Nggak banyak komunitas sehat, saya pun sulit menemukannya. Karena banyakkan manusia ini toksik. Suka membicarakan orang di belakang. Suka menjatuhkan orang di belakang. Suka melihat kegagalan orang. Suka melihat kehancuran orang. Sedikit orang yang suka kebahagiaanmu, kesuksesanmu. Lebih banyak orang yang berpura-pura baik di depan kita. Tapi di belakang kita, mereka bermuka dua. Mereka memburukkan kita. Tapi ada yang sehat, ada komunitas yang sehat. Mungkin tidak banyak, 5-10 orang yang bisa diajak trust, percaya, dan silakan ceritakan. Ada Tuhan Yesus, ada 1-2 orang yang mungkin dapat dipercaya. Saudara yang saya kasihi, ada banyak orang kena mental saat ini. Harusnya persoalan tekanan berat tidak membuat kita itu kena mental. Harusnya itu menurut Alkitab membuat iman kita bertumbuh. Karena iman itu bertumbuh pertama lewat pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Roma 10 ayat 17. Yang kedua dalam kitab Timotius lewat penderitaan hidup. Jadi lewat penderitaan hidup iman kita bertumbuh. Harusnya itu orang Kristen. Karena orang Kristen itu hidup menghadapi penderitaan. Justru penderitaan itu adalah menumbuhkan iman kita, membuat kita lebih mengenal Tuhan. Jadi pesan saya, apapun masalah Bapak Ibu, ayo. Itu adalah momentum imanmu bertumbuh, bukan menjadi kena mental. Ingat, Alkitab berkata, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Artinya, kita lebih kuat dari masalah kita. Tuhan sudah garansi. Apapun masalah kita, kita lebih kuat. Kenapa kita lebih kuat? Karena roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada masalah kita, daripada dunia ini. 1 Yohanes 5:4 dikatakan iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan masalah kita. Dan kitab Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi setiap ada kesempatan, ada kesempitan, ada kesempatan Tuhan bekerja lewat hidup kita. Jadi persoalan itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saya sudah melihati banyak persoalan yang saya alami. Justru banyak kebaikan-kebaikan dalam persoalan itu. Memang ada kalanya tidak sebulan, tidak sehari. Kadang setahun, kadang bertahun-tahun. Seperti Yusuf 13 tahun. Abraham 25 tahun. Kadang-kadang diizinkan Tuhan bertahun-tahun. Kita menantikan jawaban doa. Pesan saya, tetaplah berdoa, tetaplah teguh iman. Lihat, masih ada Tuhan. Kalau engkau tidak punya cara, ada cara Tuhan menolong engkau. Bagaimana untuk membuat emosi kita lebih sehat? Yang pertama dikatakan ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mengajak sama saudara, ayo datang kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami kesesakan, kitab Mazmur katakan, ketika engkau mengalami kesesakan, datanglah kepada Tuhan. Kitab Mazmur 138 ayat 3 dikatakan,
Ketika engkau berseru kepada Tuhan, akan ada kekuatan baru. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pesanku kepada ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini, bapak-bapak yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang menyaksikan tayangan ini, hanya dekat Allah saja kita tenang. Percaya, saya katakan, setenang-tenangnya saudara di Bali, setenang-tenangnya saudara pergi ke mall, ke tempat yang indah di dunia ini, ingat, lebih tenang dekat Tuhan. Makanya Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, di altar Tuhan, daripada beribu hari di tempat lain. Kenapa? Karena di hadirat Tuhan ada ketenangan. Di hadirat Tuhan ada kedamaian. Maka saya ajak saudara datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Semakin bersyukur, makin sehat mental saudara. Orang yang bersungut-sungut itu yang mentalnya sakit. Mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan, menuntut. Itu orang yang mentalnya sakit. Jujur aja, lebih banyak orang yang mentalnya sakit. Orang yang bersyukur itu mentalnya sehat. Semakin bersyukur, semakin sehat mental kita. Syukuri. Apapun yang terjadi, syukuri. Bukan berarti kalau saya jatuh dari sepeda motor, tabrakan, saya bersyukur Tuhan, aku jatuh. Enggak lah. Nggak usah bersyukur karena kejatuhan itu, karena kejatuhan sepeda motor itu kita nggak inginkan. Tapi kita bersyukur, di balik kejatuhan sepeda motor yang kita alami itu ada pembelajaran. Ada rencana Tuhan. Ketika hilang uang saudara, saudara nggak perlu bersyukur dengan uang yang hilang. Bukan uang hilang itu kita syukuri, mana ada yang mau uang hilang. Tapi kita bersyukur di balik kejadian uang kita hilang. Ada maksud baik Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih rendah hati. Supaya kita lebih cari Tuhan. Kalau kita sakit, kita nggak bersyukur karena sakitnya. Tapi kita bersyukur karena kita sakit, kita di rumah. Jadi banyak dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga. Berdoa, baca Alkitab. Bisa menge-WA keluarga yang jauh. Yang selama ini kita sehat, kita lupa. Lupa Tuhan, lupa keluarga dekat. Jadi syukuri apa yang terjadi. Lihat dari sisi yang sebaliknya. Lihat dari sisi yang baiknya. Lihat dari sisi positif. Orang yang bersyukur itu kacamatanya positif. Dia melihat bukan yang hilangnya, tapi yang dari yang sisi lainnya. Saya ajak sama saudara, berhentilah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya tidak percaya Tuhan menolong dia. Bersyukur artinya percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan dia. Apapun keadaan saudara, percayalah ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, sanggup mengubah keadaan saudara. Bagi Tuhan tak ada mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya, ayo sering-sering dengarkan YouTube ini, bagi YouTube ini, dengarkan lagu-lagu rohani, dengarkan firman Allah. Saudara, saya nggak larang nonton drakor, tapi cobalah manfaatnya apa ya. Kalau sesekali oke, tapi kalau setiap hari berjam-jam, dan sampai drakor kita tonton tapi nggak baca Alkitab, nggak berdoa. Drakor itu kesenangan yang semu. Kesenangan yang abadi itu dari Tuhan. Saya tidak katakan nonton drakor dosa, tapi jangan itu yang kau fokuskan. Jangan itu yang utamakan. Saya berdoa saudara bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Ayo bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Cari Tuhan. Ingat Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya tambahkan padamu. Saya berdoa saudara orang-orang yang mau mencari Tuhan. Jangan jemu-jemu, walaupun saudara mungkin sudah datang bertahun-tahun tapi doa belum dijawab. Lihat, ketika engkau berdoa, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah memenuhi pikiran dan hatimu. Itu enaknya dalam Tuhan. Bukan langsung selesai masalah. Ketika aku ada masalah, aku berdoa bukan langsung selesai. Tidak. Tetapi pikiranku sudah damai. Hatiku sudah damai. Kalau pikiranku damai, hatiku damai, maka aku gampang menghadapi masalah. Lebih mudah.
Karena kita bilang kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadi kalau kita tenang, masalah itu bisa yang besar jadi kecil. Ada hikmat Tuhan, yang rumit jadi sederhana. Tapi coba kita tidak dalam Tuhan, kita tidak andalkan Tuhan. Yang sederhana jadi rumit, yang kecil jadi besar. Pesanku sama saudara, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita supaya memiliki emosi yang sehat, yang mental kita sehat ya. Perlu juga kita ada me time boleh ya, me time waktu pribadi boleh ya. Saudara hobi olahraga, dengar musik bolehlah. Ya sekali-sekali saudara drakor secukupnya, aku bilang boleh saja, yang penting dibatasi. Anak-anak muda sebentar ya setengah jam 1 jam main game masih normal. Tapi jangan sampai seharian semalaman. Saudara perlu me time ya. Kami juga ada kalanya pergi sama istri nonton, pergi kami ke mall, minum kopi, ngomong, menikmati. Penting melakukan hobi, penting. Penting lagi berkomunitas, mentalmu sehat. Ada komunitas, berolahraga sama, bercerita sama, tertawa sama. Dalam keluarga terlebih, tertawa sama, menangis sama, berdoa sama. Ya, penting melakukan itu. Tapi poin yang kedua yang saya maksudkan di sini adalah dari Filipi 4 ini adalah jaga pikiran. Ayat 8 dikatakan pikirkanlah yang benar. Pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang adil, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar, pikirkanlah semua kebajikan, pikirkanlah yang patut dipuji. Jadi bingkai, frame your mindset. Jadi mindset kita ini sudah ada batasnya, kayak main bola kaki, udah ada garis batas. Gak boleh keluar. Demikian juga pikiran kita sudah ada bingkainya. Gak boleh keluar dari batasan ini. Jangan pikirkan yang salah. Jangan pikirkan yang najis. Jangan pikirkan yang pahit. Jangan pikirkan yang buruk. Jangan pikirkan yang sedap, yang tidak sedap didengar. Jangan pikirkan yang negatif. Ingat, pikiranmu itu seperti magnet menarik semua kekuatan. Sehingga apa yang kau pikirkan itu yang akan jadi. Saya terus men-set pikiran saya sesuai dengan firman Allah. Kadang-kadang iblis menabur kekhawatiran. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya ganti channelnya. Saya berkata, saya bisa. Saya mampu dalam Tuhan. Anakku diberkati. Anakku semakin maju diberkati. Aku sehat. Aku kuat. Kupikirkan yang baik, kuperkatakan yang baik, kuimani yang baik, kuimajinasikan yang baik. Dan aku melihat pertolongan Tuhan yang baik yang datang. Latih pikiran saudara. Pikiran itulah daerah peperangan. Iblis menaburkan yang negatif, firman Allah menaburkan yang positif. Tergantung kemana kita mau pilih, negatif atau positif. Saya melatih diri saya ke arah firman Allah. Memikirkan yang suci, yang kudus, yang benar, yang sedap didengar, kebajikan. Jadi kupikirkan yang baik-baik ke depan. Orang dunia aja tahu kok, tomorrow better than today. Bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Aku pikirkan gereja ini jauh berkembang tahun depan, 2025. Keluarga kami jauh lebih baik, lebih harmonis, lebih maju. Pernikahanku jauh lebih kuat, better and stronger. Pribadiku jauh lebih teladan, jauh lebih baik, jauh lebih jadi berkat. Sosial media berkembang kemana-mana jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya perkatakan yang baik, saya pikirkan yang baik, saya imajinasikan yang baik. Dan saya percaya itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan itu. Percayalah. Karena firman Allah yang berkata itu. Jangan pikirkan yang buruk. Jangan pikirkan yang negatif. Kalau engkau lagi berantem suami istri, jangan pikirkan, jangan-jangan kami mau cerai. Jangan, nanti jadi cerai. Pikirkan, kami pulih, kami berdamai, kami saling mengasihi, kami bisa bersatu kembali, kami bisa bersatu dalam keluarga, suamiku kembali, istriku kembali, anak-anakku kembali, kami bersatu kembali. Saya sudah lihat itu banyak terjadi. Jangan mau ikuti pikiran dan kecemasanmu, ketakutanmu. Jangan-jangan kami mau cerai. Jangan-jangan kami nanti bisa hancur hidup kami. Jangan
Jangan-jangan anakku nggak kerja, jangan-jangan anakku nggak dapat jodoh, jangan-jangan kami nggak punya keturunan, jangan-jangan kami orang yang sial. Don't do it. Jangan lakukan itu. Jangan mau pikiranmu ke arah negatif, ke arah yang pahit, ke arah yang buruk. Latih pikiranmu ke arah firman Allah. Firman Allah yang berkata, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau saudara terberkati dengan channel Suheri Gultom, saudara tolong yang lain bisa diberkati dengan share ke grup WA saudara. Supaya semakin banyak firman Allah terberkati mereka dan keluarga mereka, mental mereka terberkati, pernikahan mereka terberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara.